Seorang nenek dan cucunya tewas akibat kebakaran rumah di Kampung Nanggung, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 423 calon jemaah umroh diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Badai dan salju tebal yang menimbun para pengendara mobil di Pakistan menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya penyanyi Ashanty masih diisolasi di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro setelah dinyatakan positif COVID-19. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Seorang wanita pengendara mobil tewas saat kendaraannya menghantam beton pembatas tol Palembang, Lampung. Diduga mobil korban oleng saat menghindari lubang sedalam 20 cm. Kejadian baru jalan tol lah. Allahu Akbar. Seorang wanita pengendara mobil meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Palembang, Lampung, kilometer 362. Korban sempat terpental sejauh 15 meter dari dalam mobilnya. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikannya melaju kencang dan mencoba menghindari lubang sedalam 20 cm. Diduga hilang kendali, mobil korban kemudian menghantam beton pembatas jalan. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring oleh petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. ARS pemotor yang terpental dari flyover Pesing, Jakarta Barat dikenakan sanksi tilang oleh polisi karena melanggar rambu larangan melintas. Sementara pengemudi mobil yang menabrak ARS dan 2 pemotor sudah jadi tersangka. Satlantas Polres Jakarta Barat menetapkan AND, pengemudi mobil yang menabrak 3 pemotor di flyover Pesing, menjadi tersangka. Ia dinilai lalai hingga membuat pengendara lain terluka. Tak hanya AND, polisi juga mengenakan sanksi tilang kepada pemotor termasuk ARS yang terjatuh dari ketinggian 15 meter. Mereka ditilang karena melanggar rambu larangan melintas di flyover Pesing. Baik, sesuai dengan pasal yang kami denda kan tentunya pasal 283 junto 3110 ayat 1 dan ayat 3. Untuk statusnya akan ditahan atau wajib lapor dan? Sebenarnya kita tahan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan kalau untuk ketiga korban yang ditabrak, sekarang keadaannya gimana dan kondisinya? Yang satu orang ada di Rumah Sakit Raya Trauma yang di Bogor, yang satu di Geraha Kedoya, yang satu berobat alternatif. Kecelakaan terjadi pada Jumat pagi. Mobil sedan yang melaju di flyover Pesing oleng dan menabrak pembatas jalan, kemudian menabrak 3 pemotor. Salah seorang pemotor terpental dari ketinggian 15 meter dan terjatuh ke jalur busway Daan Mogot. Flyover Pesing adalah jalan layang non-tol yang tidak boleh dilintasi oleh sepeda motor karena mempertimbangkan tingginya jalan serta kecepatan angin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tabrakan minibus dengan pemotor di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terekam CCTV. Kecelakaan disebabkan pengemudi minibus yang nekat menerobos lampu merah. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan yang terjadi di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat siang. Sebuah minibus dari arah Tugu Tani menuju Jalan Jenderal Sudirman nekat melaju kencang menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor dari arah Jalan Kebon Sirih menuju Tanah Abang.
Pemotor yang merupakan seorang wanita terpental dari sepeda motornya. Pengemudi mobil dan pengendara motor juga sama-sama tak mengetahui kendaraan mereka akan bertabrakan karena terhalang dinding proyek pengerjaan MRT yang ada persis di tengah perempatan jalan. Mobil, Malah mobilnya ya? mobil. Dia kan masih kuning, mau merah, langsung bablas di situ di hijau, yang mobil itu langsung jalan. Kalau dia hancur kayaknya. Akibat kecelakaan, korban mengalami luka patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang nenek dan cucunya tewas akibat kebakaran rumah di Kampung Nanggung, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kebakaran terjadi saat para korban tengah tertidur. Inilah prosesi pemakaman jenazah Nenek Maria dan cucunya yang menjadi korban kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nenek berusia 65 tahun dan cucunya yang masih berusia 10 tahun ini dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kedua korban tidak bisa diselamatkan meskipun sudah berusaha ditolong warga. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri melalui pintu samping. Menurut tetangga, saat peristiwa berlangsung, korban tengah tertidur. Cucunya sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya mah belum lama ke kamar mandi, tapi dia tiduran lagi. Waktu itu mah belum ada api. Gitu. Tidak hanya menelan korban jiwa dan menghanguskan bangunan rumah, kebakaran juga menghanguskan 2 unit motor serta barang berharga lainnya. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini sulit dipadamkan warga lantaran jauhnya lokasi dengan dinas pemadam kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Rumah berlantai 2 di Jalan Cilandak Bawah 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api menghanguskan rumah 2 lantai di Jalan Cilandak Bawah 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan isi seluruh rumah. Diduga api berasal dari salah satu sofa yang terbakar di lantai 1, kemudian api merambat ke lantai 2. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba muncul dari lantai 1 rumah kemudian melalap habis hampir seluruh bangunan. Dugaan sementara baru terlihat ada sofa yang terbakar, namun untuk kepastiannya ya itu belum bisa ditentukan dan mungkin masih proses dalam penyidikan. Ya. Api berasal dari sofa, ya. Entah sofa itu dari mana atau kena panas atau apa, ya masih dalam proses penyelidikan. Api awal dari lantai 1 dan merambat sampai ke lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tenggelam dan hilang selama 3 hari, bocah berusia 12 tahun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Tim sempat kesulitan melakukan pencarian akibat kendala cuaca dan derasnya arus dalam sungai. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Angga Saputra, bocah berusia 12 tahun yang tenggelam. Saat ditemukan, Angga sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban diketahui berenang bersama teman-temannya di Sungai Rimba Asam pada hari Rabu. Namun naas korban tak mampu menahan derasnya arus dalam sehingga korban terseret dan tenggelam karena kelelahan. 3 hari yang lalu sedang bermain bersama teman-temannya, mandi di sungai, terpeleset dan jatuh. Kita informasikan bahwa adik kita atas nama Angga bin Saiful ini dengan usia 12 tahun. Hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan sudah kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian korban beberapa kali mengalami kendala akibat cuaca dan derasnya arus dalam sungai.
Tim gabungan telah mengerahkan tim penyelam untuk menyisir aliran sungai hingga radius 100 meter dari tempat korban tenggelam. Sementara seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di kolam renang wisata di Bone, Sulawesi Selatan. Diketahui korban sedang menjalani latihan fisik mandiri untuk persiapan daftar masuk TNI AD. Pengunjung kolam renang Waiputangi Tareta, Mampotu, Amali, Kabupaten Bone mengevakuasi jasad seorang pemuda yang tewas tenggelam. Korban bernama Saldin bin Mansur, warga desa Cakeware, ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang. Menurut saksi, korban alami kram kaki saat berenang, dan saat kejadian tidak ada yang menolong karena belum ada pengunjung kolam. Korban sebelumnya terlihat sering jogging dan berlatih renang di sekitar kolam itu untuk persiapan mendaftar masuk TNI AD. Dia ingin masuk TNI, jadi rutin dia jogging, terus langsung ke kolam renang untuk latihan renang. Kemungkinan juga adik ini sudah kecapean jogging, terus langsung ke kolam renang, sehingga mengalami... diduga kram ya, Dang? Kakinya kram, sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Namun pada saat itu juga orang masih sepi. Usai diperiksa di Puskesmas Kecamatan Amali, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri, iNews melaporkan. Diduga keracunan usai menyantap makanan sedekah, 14 anak panti asuhan dan 1 orang pengasuh mengalami muntah dan diare. Polisi tengah mengumpulkan bukti sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium. Inilah dia kondisi belasan anak panti asuhan Darul Aitam Medan yang tengah dirawat di Puskesmas Medan area selatan setelah sebelumnya mengalami muntah dan diare secara serentak. Sebelumnya para anak panti asuhan ini memakan sejumlah makanan yang merupakan sedekah dari para dermawan. Makanan berupa nasi kotak, jajanan kebab, serta minuman boba. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, saat ini kondisi seluruh anak panti asuhan sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Saya kurang tahu, pokoknya datang kemari dengan keluhan muntah-muntah. Hampir semua? Hampir semua muntah semua. Kita anamnesa dari itu, mereka katanya ada makan tadi malam, makanan udah dari mana saya nggak tahu itu. Paginya baru mulai semuanya mengalami muntah-muntah. Reaksinya setelah pagi, malamnya enggak katanya. Masa Sabtu memang banyak makanan masuk dari sumbangan orang kan. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Medan area tengah mengumpulkan barang bukti berupa sisa makanan yang disantap oleh para anak panti asuhan untuk kemudian dikirimkan ke laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ribuan obat terbungkus karung ditemukan warga di tepi jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian sektor Bantar Gebang masih menyelidiki temuan ini guna mengungkap pelaku dan motif di balik kasus tersebut. Warga dan petugas Linmas Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat menemukan karung berukuran besar berisi ribuan tablet obat generik. Obat-obatan ini ditemukan di tepi Jalan Raya Pangkalan 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu malam kemarin. Ribuan tablet obat itu diperkirakan berbobot lebih dari 2 kuintal. Masa berlaku obat tersebut hingga tahun 2023. Dan atas temuan tersebut, warga kemudian melaporkan temuannya ke pihak kepolisian sektor Bantar Gebang. Makanya saya penasaran, saya buka, saya lihat itu obat. Di zaman begini juga saya takut juga bang, namanya zaman masih COVID kan, ada obat ini kan, takutnya obat apa kan, saya takut. Ada laporan sama kawan-kawan, RT, RW, dan Bimaspol. Jadi sempat ramai juga bang waktu ada penemuan itu? Ramai sih. Hingga Sabtu siang, ribuan obat tersebut masih berada di depan halaman Mapolsek Bantar Gebang. Sementara pihak kepolisian sektor Bantar Gebang langsung melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Puluhan penyu hijau raksasa dilepas liarkan di pantai Kuta Bali. Binatang yang dilindungi undang-undang ini merupakan hasil operasi TNI Angkatan Laut di perairan Uluwatu, Kuta Selatan yang diduga akan dikonsumsi saat perayaan pergantian tahun. Ya bisa dah. Ya. Bersama BKSDA Bali, TNI Angkatan Laut melepas liarkan 33 penyu hijau yang berusia 6 hingga 30 tahun di kawasan Uluwatu, Badung, Bali. Hewan yang dilindungi ini 31 ekor merupakan sitaan TNI Angkatan Laut, Lanal Denpasar dari nelayan, dan 2 ekor tambahan dari konservasi TCEC Denpasar. Diduga penyu ini diselundupkan untuk dikonsumsi pada malam perayaan Tahun Baru. 3 pelaku saat ini telah diamankan untuk diproses hukum. Ini adalah merupakan barang bukti tangkapan dari Lanal Denpasar pada tanggal 30 Desember yang lalu. Dan atas koordinasi Kajati dengan Lanal, kita lepas karena ini makhluk hidup ya. Kalau lama-lama disimpan sebagai barang bukti nanti mati, kasihan. Kita kehilangan 33 penyu kan. Nah, dengan kita lepas mudah-mudahan dia berkembang biak lagi dan makin banyak, karena makin banyak penyu hijau di laut, makin melindungi plankton-plankton untuk hidup dan mudah-mudahan ikan makin banyak. Selain melibatkan aparat, ratusan warga dan wisatawan yang kebetulan berkunjung ke Pantai Kuta dengan antusias membantu proses pelepasliaran penyu hijau. Luar biasa, kaget baru tahu kalau ternyata masih ada penyu-penyu yang besar. Karena saya pikir kan itu sudah binatang langka, jadi sudah nggak ada lagi, mungkin hanya 1-2. Tapi ya itu saya udah nggak pernah lihat, jadi baru kali ini saya lihat ada, masih ada. Gitu. Luar biasa, harus dilestarikan. Keberadaan penyu hijau ini berperan penting dalam menjaga ekosistem laut dan keberadaan ikan di laut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan seekor ular sanca sepanjang hampir 5 meter. Ular tersebut terperangkap di kandang setelah memangsa ayam ternak. Ular sanca sepanjang hampir 5 meter ditangkap warga Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ular pertama kali ditemukan terjebak di dalam kandang usai memangsa ayam peliharaan warga. Keberadaan sanca ini sebelumnya sempat meresahkan warga karena seringkali memangsa ternak milik mereka. Diduga ular masuk ke permukiman karena mulai kehabisan makanan di habitat aslinya. Jadi itu perkiraan dari mana itu, Mas? Dari sungai itu, kalau yang kemarin kan banjir dan sebelahnya emang hutan atau gimana? Sebelahnya sungai. Sebelah kampung ini? Hutan sana. Untuk sementara, ular sanca ditempatkan di salah satu kandang hewan warga sambil menunggu evakuasi dari pihak terkait. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Warga Distrik Abe Pura, Papua masih digenangi banjir. Kami akan kembali usai jeda.